Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marari Srimansi, salah satu Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi pendidikan sosiologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul penerapan metode full learning untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi kelas 10 di SMA 6 Kota Kupang. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan model-model pembelajaran menyebabkan masih terdapat banyak siswa yang kurang mampu berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok dan cenderung bosan dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar. Salah satu cara untuk mewujudkan keberhasilan pembelajaran di SMA Negeri 6 Kupang adalah guru harus menggunakan strategi yang tepat. Strategi yang tepat kemungkinan siswa lebih aktif dan kreatif dalam menerima dan memahami materi pembelajaran serta mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru dalam rangka mencapai keberhasilan belajar. Adanya kendala yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa menuntut guru harus mampu mencari tahu, memilih strategi belajar yang cocok diterapkan sesuai dengan kondisi dan minat siswa. Kemampuan menerapkan metode yang baik dapat memilih jenis metode yang cocok untuk materi yang disajikan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru. Kemampuan ini merupakan kunci yang dapat memudahkan siswa dalam menerima setiap materi yang diberikan oleh guru. Metode mengajar dalam proses belajar mengajar merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam usaha pencapaian prestasi bagi siswa. Sehubungan dengan metode pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran sosiologi, maka peneliti menerapkan metode full learning, yaitu cara belajar menyaksikan dan menyenangkan yang berpusat pada kondisi psikologi siswa dan atmosfer lingkungannya. Dalam melakukan proses pembelajaran mengajar, metode pembelajaran full learning merupakan suatu metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Bobby DePorter yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan belajar yang efektif. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan pembelajaran yang dapat memberikan suasana penuh keceriaan, menyenangkan, dan yang paling utama tidak membosankan. Dengan kata lain, adanya pembelajaran yang menyenangkan dapat menciptakan pola hubungan yang baik antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Seperti hasil yang dilakukan oleh Sri Indrayu dengan judul yang sama, namun penerapan pada mata pembelajaran matematika. Pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi yakni rendahnya hasil belajar siswa akibat menggunakan metode pembelajaran yang tidak dapat dalam proses pembelajaran sosiologi. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode pembelajaran full learning dalam pembelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 6 Kupang. Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sosiologi kelas 10 SMA Negeri 6 Kupang. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran full learning. Metode full learning adalah metode pembelajaran di mana seorang guru dapat menciptakan suasana hangat dan menyenangkan dalam pembelajaran, karena dengan suasana yang hangat dan menyenangkan, apapun yang kita ajarkan akan mudah diterima dengan senang hati, dan ketika suatu itu mudah diterima, maka anak akan melakukan suatu perubahan. Full learning atau cara belajar yang menyenangkan menyaksikan menurut pendidikan komunitas sekolah alam adalah suatu proses belajar yang mengangkat kehidupan secara natural dan real serta indah dan nyaman. Proses pembelajaran ini menjadi sebuah aktivitas kehidupan yang dihayati dengan penuh kegembiraan
dan menyenangkan sangat perlu dalam proses pembelajaran karena sangat membantu bagi peserta didik untuk bisa dijadikan bahan pembelajaran, menjadi bermakna, memberi motivasi belajar, dan menyediakan kepuasan belajar. Karena belajar yang menyenangkan akan membuat anak merasa tidak dibenahi atau tidak dipaksa untuk belajar. Bahwa lingkungan sosial atau suasana kelas adalah penentu psikologi utama yang mempengaruhi belajar akademis. Suasana keadaan ruangan menunjukkan arena belajar yang dipengaruhi emosi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode full learning adalah cara belajar menyaksikan dan menyenangkan yang berpusat pada kondisi psikologis siswa dan atmosfer lingkungan dalam melakukan proses belajar mengajar. Penerapan metode ini membantu siswa menikmati pembelajaran dengan memandang peserta didik sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai robot atau celengan yang harus dijejaki oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga di saat proses pembelajaran menjadi sebuah proses pengisian atau gaya bank menurut Paul Freire. Melalui metode pembelajaran full learning, maka guru dapat mengubah kelas menjadi komunitas belajar masyarakat ini yang setiap detailnya telah diubah secara saksama untuk mendukung belajar optimal, yaitu dengan bagaimana cara mengatur bangku, menerapkan kebijakan kelas, hingga kepada cara merancang pengajaran. Dengan demikian, siswa dinamis dapat mengikuti pembelajaran sehingga dunia guru dengan dunia siswa dapat menjembatani untuk memudahkan guru membangun jalan. Yang kedua, penerapan metode full learning. Penerapan metode full learning pada suatu pembelajaran diharapkan dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan, tanpa unsur paksaan, sehingga proses belajar mengajar dilakukan bermain sambil belajar. Ada banyak cara untuk menciptakan full learning atau suasana belajar yang menyenangkan, tetapi secara umum ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, kegiatan belajar itu harus sesuai dengan perkembangan anak pada usianya. Anak usia 8 tahun memiliki rentang konsentrasi yang lebih sempit dibandingkan anak yang berusia 12 tahun. Menyajikan metode pembelajaran yang beraktivitas perlu diberikan kepada peserta didik agar tidak terjadi kejenuhan dalam belajar. Suasana belajar harus diciptakan sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbenahi dengan meragam materi. Perasaan senang dapat hadir seiring dengan tujuan pendidikan yang dapat diserap dengan baik dan mudah. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan penerapan metode full learning pada pembelajaran memiliki ciri khas, yaitu pendidikan diutamakan memiliki kompetensi yang tinggi untuk menjadikan pembelajaran yang tidak menonton. Pendidikan diharuskan mempunyai kemampuan mengajar yang baik untuk dapat mengontrol kelas menjadi menyenangkan. Langkah-langkah metode pembelajaran full learning. Setiap model mampu dalam pembelajaran tentunya memiliki langkah-langkah yang perlu dilaksanakan di dalam pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan di atas. Penerapan metode full learning juga memiliki langkah-langkah yang perlu dilaksanakan menurut Nutrifia. Yang pertama, membangun kekuatan niat. Yang kedua, jalin rasa simpati dan lingkungan. Yang ketiga, kegiatan dan ketakjuban. Yang keempat, pengambilan risiko. Cara menciptakan metode pembelajaran full learning. Menurut Kamaria, model full learning yang bisa digunakan untuk membuat anak merasa senang dan dekat dengan guru pengajaran salah satunya adalah meningkatkan kartu. Model ini dapat digunakan segala usia. Penelitian yang relevan.
Beberapa hasil penelitian yang relevan terkait dengan penggunaan metode pembelajaran Fourier yaitu kerangka berpikir. Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena guru masih menjadi pusat pembelajaran dan belum menggunakan media pembelajaran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah peneliti tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan perbaikan studi sistematis yang dilakukan oleh guru dalam upaya memperbaiki tindakan kelas. Model klinis yang di dalamnya terdapat 4 komponen tindakan, yakni perencanaan tindakan, observasi dan refleksi dalam sistem spiral yang